Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta tengah meneliti penanganan bagi pasien gagal ginjal akut pada anak yang melonjak secara signifikan sejak bulan Agustus 2022. Penghentian penggunaan obat Menyusul merebaknya kasus gagal ginjal akut pada anak, sejumlah produk obat sirup untuk anak maupun dewasa dicabut izin edarnya. Salah satu bahan yang dilarang oleh Badan Pengawas dan Obat Makanan atau BPOM adalah ethylene glycol atau EG dan diethylene glycol atau DEG. Ethylene glycol has been named as a cause of death in multiple cases across countries over the years, from Panama to China, Nigeria, Indonesia to India. Now, most recently, it has been named. Assalamualaikum Sobat Chemistry, jumpa lagi di vlog kita. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang penting dan hangat diperbincangkan beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang ethylene glycol dalam obat sirup. Mungkin kalian akhirnya bertanya-tanya tentang berita itu, apa sih ethylene glycol, kenapa berbahaya, dan bagaimana cemaran ini bisa ada di dalam obat sirup. Yuk kita belajar bersama-sama. Sobat Chemistry, beberapa waktu yang lalu kita mendengar berita tentang kasus keracunan obat sirup anak di beberapa negara. Di antaranya, yang pertama di India, terdapat beberapa obat sirup buatan India yang mengandung cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol yang berbahaya bagi anak. Selanjutnya di Gambia, beberapa obat sirup tercemar ethylene glycol dan diethylene glycol. Obat sirup yang tercemar tersebut diduga menjadi penyebab kematian 60-an anak di negara tersebut. Kemudian yang ketiga di Uzbekistan, Kementerian Bahan Kimia dan Pupuk mengeluarkan surat pemberitahuan sehari setelah Uzbekistan menduga 18 anak meninggal akibat mengkonsumsi obat sirup yang tercemar ethylene glycol dan diethylene glycol yang diproduksi oleh produsen di India. Nah, yang terakhir di negara kita, Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menemukan 5 obat sirup yang mengandung ethylene glycol melebihi batas ambang. Selain itu, hingga 5 Januari 2023 terdapat 326 anak kasus gagal ginjal yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada beberapa kasus tersebut, anak mengalami demam dan diberi obat penurun panas. Diduga obat penurun panas tersebut mengandung cemaran ethylene glycol. Sobat Chemistry, lalu sebenarnya apa sih ethylene glycol dan diethylene glycol itu? Jadi, ethylene glycol dengan rumus C2H6O2 dan diethylene glycol dengan rumus C4H10O3 merupakan senyawa kimia yang tergolong dalam pelarut organik. Kedua senyawa ini umumnya ditemukan dalam radiator sebagai zat anti beku pada kendaraan untuk kebutuhan industri berat ataupun kosmetik. Hal ini karena rasanya yang manis, tidak berbau, dan tidak berwarna, membuat ethylene glycol dan diethylene glycol banyak digunakan dalam berbagai produk rumah tangga dan industri. Lalu, bagaimana ethylene glycol dan diethylene glycol bisa ada di obat sirup? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, produsen memang sengaja menambahkannya dalam obat yang mengandung bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Yang kedua, menjadi produk sampingan dari reaksi kimia tertentu. Penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol yang melebihi ambang batas dapat menyebabkan keracunan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM telah menetapkan ambang batas aman untuk cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Sebenarnya untuk pelarut dalam obat sirup dapat digunakan propilen glikol, gliserin, sorbitol, polyethylene glycol. Itu pun dibatasi cemaran yang ada ethylene glycol dan diethylene glycolnya sebesar 0,1%. Nah, Sobat Kimia, terkait isu ethylene glycol yang ada di dalam obat sirup, kita akan mencoba mewawancarai Ibu Fafa, ya salah satu dosen PIAUD UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya? Oke, Ibu punya anak balita? Iya, ada usia 4 tahun. Oh, usia 4 tahun, iya. Gini ya Bu ya, kalau anaknya sakit, pernah tidak menggunakan obat sirup? Pernah sekali, ya. Pernah sekali, Selalu ya. menggunakan obat sirup karena cenderung memang rasanya manis ya. Ya. Karena kalau dikasih puyer atau mungkin tablet yang digerus itu
karena rasanya pahit jadi mesti sering dimuntahkan gitu. Karena memang manis itu ya, jadi disukai sama anak-anak dibandingkan Iya. obat sirup. Oke, baik. Nah, Ibu kira-kira beberapa tahun yang lalu ya, kira-kira tepatnya di tahun 2022 itu ada berita bahwa BPOM itu menemukan kira-kira ada 5 obat sirup yang mengandung etilen glikol melebihi batas aman. Nah, kita sebagai ibu-ibu ya, terutama bagaimana pendapat Ibu mengenai hal tersebut? Iya, saat itu memang sangat meresahkan sekali ya. Sebagai ibu dari anak balita ini, ketika anak sakit, memang kan anak balita itu memang cenderung mudah sakit ya, rentan sakit ya, sehingga untuk pengobatannya ini pasti pada para ibu-ibu ini pasti akan beralih ke obat yang sekiranya itu mau masuk ke anak. Nah, cepat sembuh gitu ya, Bu ya, karena rasanya manis itu tadi. Sempat saya khawatir waktu itu obat sirupnya ini sempat ada berita seperti itu ya. Lalu menggunakan apa ini? Kalau obat sirup aja yang beredar di apotek ini mengandung apa itu tadi Bu ya? Mengandung etilen glikol. Iya, itu sangat meresahkan sekali. Terus akhirnya ya, akhirnya solusi Ibu kalau anak sakit dari kekhawatiran Ibu apa yang dilakukan Ibu? beralih ke obat puyer yang pahit ya, walaupun sempat dimutahkan lagi, tapi tetap saya coba dengan campur hal yang manis, misalnya madu ya, biar lebih manis. Iya, terus biar masuk. Kalau enggak non obat itu mungkin pakai oil ya, oil yang apa ya, dibalur begitu? Ya, dibalur ke leher, ke punggung. Nah, walaupun memang tidak 100% bisa langsung menyembuhkan atau bagaimana, tapi paling enggak ada dampak untuk menenangkan ya, walaupun sembuhnya mungkin lebih cepat obat, tapi karena kekhawatiran itu akhirnya kita menggunakan berbagai minyak-minyak yang bisa membantu meredakan begitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Fafa atas waktunya. Semoga masalah ini nanti segera teratasi. Amin. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi wawancara kita dengan Bu Fafa ya, salah satu ibu yang memiliki balita ternyata memiliki kekhawatiran terhadap berita tersebut. Nah, coba kita nanti lebih gali lagi bagaimana terkait isu ini. Terima kasih. Nah, Sobat Chemistry, kita tadi sudah membahas terkait berita etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat dalam obat sirup anak. Berita-berita tersebut kita bisa gunakan sebagai isu sosio-saintifik yang kita kaji dalam bidang kimia analitik, di antaranya dasar-dasar kimia analitik, kimia pemisahan, maupun analisis instrumentasi. Sobat Chemistry, berkaitan dengan isu-isu tersebut, bisa kita diskusikan melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama, permasalahan apa yang Anda temukan pada topik tersebut, kemudian apa dampaknya bagi kesehatan kita? Yang kedua, terkait berita BPOM menemukan ada 5 obat sirup yang melebihi ambang batas yang ditentukan, kita sebagai orang kimia bagaimana cara menganalisis ada atau tidaknya atau berapa besar kandungan etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup anak. Sobat Chemistry, demikian vlog kita tentang etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup. Semoga bermanfaat dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap keamanan obat yang kita konsumsi. Jaga kesehatan diri dan orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus belajar ya. See you next time.